Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ninu Sonia dengan NIM A501-24003. Saat ini saya telah bersama dengan salah satu dosen Prodi Bimbingan dan Konseling. Mohon izin Bapak untuk memperkenalkan namanya. Saya memperkenalkan diri. Baik, saya Pak Ikhlas Rasido. Baik, Bapak Ikhlas akan menjadi salah satu narasumber dalam wawancara kali ini. Yang pertama, Bapak, menurut Bapak, apa kegiatan sehari-hari yang Bapak lakukan? Ya, karena saya seorang dosen ya, dan kebetulan saya ditunjuk sebagai koordinator prodi dengan dan konseling. Keseharian saya ya ada 3 ya. Pertama itu mengajar, kemudian yang kedua adalah meneliti, kemudian yang ketiga adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat. Tentunya kalau mengajar, Anda sudah tahu ya, saya mengampu mata kuliah yang berkaitan dengan psikologi, karena basic atau background ilmu saya di sini berkaitan dengan penelitian. Saya juga aktif dalam meneliti, terutama kajian saya yang saya tekuni saat ini tentang kesehatan mental. Nah, kebetulan besok itu Hari Kesehatan Mental Sedunia, dan baru-baru ini saya meneliti tentang literasi kesehatan mental mahasiswa baru di FKIP Universitas Solo. Hasilnya ya cukup mencengangkan ya menurut saya. Kenapa cukup mencengangkan? Karena dari 14 prodi mahasiswa yang saya libatkan sebagai subjek penelitian, ternyata hasilnya literasi kesehatan mental mereka itu cenderung moderat. Itu sejumlah 67,17%. Dan yang mengkhawatirkan itu ada 25,67% itu low atau rendah. Apa akibatnya? Kalau kesehatan mental kita terganggu, itu berkaitan dengan proses akademik, pembelajaran, termasuk di dalamnya adalah penyelesaian sampai selesai. Oleh karena itu, data ini sebenarnya cukup mengkhawatirkan. Mesti ada perbaikan segera yang dilakukan oleh Fakultas Keguruan. Ini data mahasiswa baru 2024. Anda kan mahasiswa baru ya, termasuk Anda mungkin salah satu responden. Adalah pengabdian, saya juga concern ke pengabdiannya tentang kesehatan mental. Saya ketertarikan saya di kesehatan. Pertanyaan kedua, menurut Bapak, apa sih makna dari pendidikan seumur hidup? Ya, pendidikan itu sama seperti psikologi. Pendidikan itu lifespan, sepanjang rentang kehidupan. Jadi sebenarnya semenjak kita dalam janin itu sudah kita memperoleh pendidikan dari ibu. Kita berkomunikasi, ibu dan anak calon janin, calon bayi itu berkomunikasi melalui suasana hati maupun pikiran. Itu dalam janin sudah mulai proses pendidikan sampai pada Anda itu ya kembali ya, sudah tidak ada lagi, kita kembali ke pencipta. Oleh karena itu yang penting sebenarnya bagaimana kita belajar. Jadi kita
tidak boleh berhenti ketika Anda ini kan calon sarjana ya, Sa. Ya, yang namanya proses pendidikan itu sepanjang rentang kehidupan. Walaupun Anda sudah selesai dikukuhkan menjadi sarjana pendidikan, bukan berarti Anda berhenti. Oh, karena saya sarjana pendidikan SPD, saya sudah mempunyai ilmu yang cukup. Tidak. Tetapi belajar terus itu bisa melalui lingkungan sekolah, ketika Anda mengabdi, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan semua sumber-sumber pembelajaran, baik melalui buku, pengalamannya orang, pengalaman Anda berinteraksi dengan orang, pengalaman Anda bekerja itu menjadi sumber pembelajaran. Dan syukur-syukur, ini harapan saya ke depannya buat mahasiswa ya. Kalau ada yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, S2 dan S3 itu lebih baik. Kenapa? Karena Indonesia itu termasuk negara yang tingkat pendidikannya itu masih di bawah untuk lulusan S1, S2, kita masih di bawah. Bahkan di ASEAN kita masih di bawah. Itu menurut saya katanya. Kenapa pendidikan ini ya sepanjang rentang kehidupan. Pertanyaan selanjutnya Bapak, bagaimana pengalaman Bapak mengenai dalam proses pendidikan? Nah ini juga menarik. Saya kalau saya pribadi ya, proses pendidikan mungkin ya berbeda ya, zaman saya dulu dengan sekarang. Saya melihat orang menggolongkan zaman sekarang itu mahasiswanya termasuk golongan Gen Z ya, Gen Z. Nampaknya mereka itu, saya lihat karakteristik utama selama proses mereka instan ya, jadi semuanya mau instan. Padahal berbeda dengan kami dulu. Saya itu termasuk orang yang mengalami selama pendidikan itu pernah mengalami dari zaman mesin ketik pindah ke komputer, ke sekarang pindah ke teknologi informasi. Jadi saya mengalami 3 fase perubahan di masa teknologi. Perbedaannya, kalau kami dulu itu ya, proses usaha itu menjadi sangat penting. Saya masih merasakan bagaimana pergi ke perpustakaan untuk membuat makalah. Saya masih merasakan bagaimana membuat makalah itu melalui mesin ketik. Saya masih merasakan itu. Dan prosesnya itu ya kalau kita bandingkan sekarang dengan sekarang, menurut proses itu akan lebih gampang sekali dibandingkan dulu. Nah, seharusnya apa yang sekarang itu harus lebih bagus dong, ya kan? Nah, tapi saya lihat juga nyatanya dalam setiap perkuliahan juga ini sumber informasi sudah banyak, sumber belajar sudah banyak. Tapi sumber pustaka ketika membuat tugas itu minim sekali. Kami dulu masih menggunakan komputer, mesin ketik, masih lebih bagus daripada yang sekarang. Padahal sekarang lebih mudah ya. Harusnya kalau mau dibandingkan zamannya, pengalaman itu sekarang itu harus lebih hebat. Nah itu menjadi tantangan kami sebagai dosen. Bagaimana menggunakan teknologi informasi itu untuk sesuatu yang lebih bagus. Harusnya kan lebih bagus. Bukan kualitasnya menurun. Nah, saya terus terang miris ya melihat, mohon maaf ini ya, kualitas dari mahasiswa sekarang. Karena apa indikatornya dari makalah lah dilihat. Padahal sekarang itu apa yang dibaca dosen kalian bisa baca juga. Dulu kita tidak. Zaman saya tidak. Kenapa? Kita harus ke perpustakaan, kita harus mengetik, kita harus menyalin. Tidak ada copy paste kayak sekarang ini. Kemudian kita baca, kita salin, kita ketik. Akhirnya mungkin ya, karena prosesnya itu makanya lebih tersimpan lama nih. Tapi harusnya tidak ya. Nah, itu pengalaman saya. Yang terakhir Bapak, apakah ada motivasi atau saran yang dapat Bapak berikan agar saya
semangat dalam menjalankan proses pendidikan. Saran saya ya, jadilah tangguh. Kenapa? Kalau Anda tangguh, Anda mampu beradaptasi terhadap setiap perubahan. Sesuai dengan moto ya, moto Universitas Dulako ya. Masih ingat kemarin PPKMB kan? Coba. Tadulako adaptif. Apa semua? Unggul. Unggul, tangguh, dan adaptif. Ketika kita menjadi tangguh, kita selalu bisa beradaptasi dengan semua. Mungkin zaman ini adalah perkembangan zaman teknologi. Tantangan ke depan akan berubah. Orang, kata Charles Darwin, bukan orang terkuat lah yang menang, tapi orang yang mampu beradaptasi. Dan itu orang-orang yang mampu beradaptasi adalah orang-orang yang tangguh. Oke Bapak, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dalam memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan yang diampuh oleh Bapak Muhammad Yusran, SPD, MPD. Mohon maaf bila ada tutur kata atau ucapan yang salah dan kurang berkenan di hati. Akhir kata, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.